Hari ini kita kembali berkumpul di sini di kegiatan seminar kebudayaan dan launching website kebudayaan Silsilah Sejarah Tokoh dan Budaya Kerajaan di Sulawesi Barat. Dan kemudian kita akan melanjutkan kembali sesi diskusi kita yang sudah kita laksanakan sejak pagi tadi menjadi sesi ketiga yang akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Tapi sebelumnya saya mau tanya sama pemirsa yang hadir siang hari ini, masih semangat tidak? Masih. Yakin? Sudah kenyang tadi? Sudah sholat? Sudah berdoa minta jodoh? Oke, sebelumnya saya mau pantun lagi, boleh? Kalau saya pantun dijawab apa? Cantik ya. Oke, saya mau pantun dulu nih. Otot kawat tulang besi. Cantik. Dikira cupu ternyata suhu. Cantik. Kalian masih semangat hari ini? Masih. Kalau gitu saya bilang thank you. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, mungkin masih kenal sama saya atau sudah lupa, nama saya Megawati Akas ya. Nama saya bisa dipanggil Mega. Saya akan menjadi moderator pemateri ketiga kita hari ini. Sebelum saya panggilkan, mungkin beberapa dari kalian sudah mengenal beliau cukup lama karena beliau sudah sangat sibuk warawiri sejak dulu di dunia kebudayaan, terutama di Kabupaten Bangkene, Sulawesi Barat, nasional. Ada yang kenal tidak? Nah, siapa namanya? Kok lagi-lagi? Kok ragu-ragu? Siapa namanya? Ridwan. Kita lanjutkan bersama tepuk tangan juga kepada Yolah. Yang tadinya keren, yang kedua tadi keren sekali. Ini apa di atasnya keren? Epic. Ya, selamat datang Kanda Ridwan. Ini kalau ini khusus jabat tangan ya. Baik, selamat datang di kegiatan kami hari ini Kanda Ridwan. Kita bacain dulu. Kanda Ridwan hari ini akan membawakan materi ketiga yaitu tentang satu peradaban integrasi sejarah dan identitas Mandar antara Pitu Lunasalu, kemudian Pitu Babalabina dan juga Kakaruana di Pariti Nauhai. Ya, betul. Jadi kalau rada-rada ini ya, malum berdatang dari luar angkasa maksudnya ya. Karena Muhammad Ridwan ini saya perkenalkan lagi. Beliau lahir di Tinambung tanggal 23 Desember tahun 1978. Jadi masih muda banget ya, 18 plus. Oke, 18 plus. Kemudian beliau tinggal di Pambusuang ya, betul karena ya di Pambusuang tetangga dengan kita dekat. Jadi beliau ini sekedar informasi juga sering datang ke warkop kami, ke kafe kami untuk berdiskusi, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan. Beliau memiliki banyak sekali karya tulis. Bukunya kalau saya bacakan judulnya ini sampai 41 judul. Wah, 41 judul. Ini kalian di antara yang di sini sudah pernah baca belum bukunya Kanda Ridwan? Catat itu Kanda ya, catat yang belum baca. Saya sendiri sudah baca beberapa. Dan luar biasa memang patut diakui sudah tidak usah diakui sama saya, tapi Kanda Ridwan ini selain penulis juga beliau sering membuat film dokumenter. Wah, kalau dari film dokumenternya itu sudah menyutradarai atau membuat ya 22 judul film. Wah. Karena saya bisa jadi ininya aktornya nggak? Artisnya? Bisa. Nanti tentang ekspedisi kopi. Ekspedisi kopi. Oke, boleh. Saya bisa ya angkat-angkat ini ya, angkat-angkat lagi, nggak apa-apa lah. Ya, kemudian selain berkecimpung di kegiatan ilmiah, beliau juga memiliki kegiatan lain yang banyak sekali. Tentu saja termasuk bersepeda, kemudian melakukan riset, dan beliau ini tepuk tangan yang paling fresh ini beliau baru saja mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Anugerah Kebudayaan
baru aja tiba dari ibu kota. Kemarin. Kemarin, wow, ternyata disempatkan datang hari ini. Baik, karena seperti janji kami, kita akan membawakan materi sesuai dengan yang dipersiapkan tadi mengenai tema yang kami siapkan. Kemudian saya berikan waktu mungkin kurang lebih 25 menit saja untuk materinya, dan kemudian kita lanjutkan sesi diskusi 15 tanya jawab 15 sampai 20 menit. Kami persilakan. Karena mungkin di sini atau di sini ya? Saya di situ. Oke, ternyata ada materi yang dipaparkan ya Anda ya? Kami silakan. Ya, saya di sini karena ini harus pointernya. Oke, teman-teman, saya akan membawa materi tentang ini oleh panitia. Saya diminta untuk menggabung 3 ini, Putu Ulun Nasalu, Pitu Bak Manabinanga, sama yang ketiga yang di luar itu. Nah, teman-teman, ini yang penting kita pahami dulu istilah mandar dan manda. Jadi paling tidak ada 3 yang bisa tahu ini merujuk pada kata mandar atau manda. Pertama, dia nama sungai, jadi yang muaranya ada di Tinambung, saya lahir di sini. Terus hulunya itu ada di Ulu Manda, makanya ada nama kecamatan namanya Ulu Manda, karena hulu Sungai Mandar ada di sana, itu ya. Panjangnya kurang lebih 100 kilo. Saya sudah pernah 3 hari menyusuri dari Taramanu sampai ke Gade, naik perahu sendiri menyusuri ini sungai, karena sebagai orang Mandar saya harus tahu apa itu Mandar. Nah, teman-teman, istilah Mandar itu sejak tahun 1500 itu sudah ada di beberapa peta kuno. Jadi ini peta abad ke-15. Ya, bentuknya seperti ini karena dulu kan belum ada satelit, belum ada pesawat, jadi masih perkiraan. Nah, kita bisa lihat itu ada Mandar di situ. Ada curi-curi, ada juga Mamoyo, itu merujuk pada Mamuju. Ada juga Portugal, ini bukan kampungnya Ronaldo ya, ini daerah Supa. Jadi yang jelas sudah ada istilah Mandar kurang lebih 500-600 tahun lalu. Ini salah satu contoh, ada beberapa peta kuno yang ada kata Mandar di situ. Nah, kedua, ketiga ini Mandar itu nama suku yang berbahasa Mandar. Dan yang ketiga, istilah geopolitik. Apa bedanya? Ini. Jadi wilayah Sulawesi Barat sekarang itu dulu adalah Mandar sebagai geopolitik. Orang sering menyebut Paku sampai Suremana. Itu ya. Ini wilayah politik. Tapi sebagai suku ya cuma di sini. Sebagian Polman, sebagian besar Majene yang betul-betul berbahasa Mandar. Jadi kita harus bedakan ini. Karena banyak orang berdebat, saya bukan Mandar. Ya, Mandar apa dulu, suku atau geopolitik? Kalau geopolitik, sejauh Anda tinggal di Sulbar, pasti orang Mandar. Geopolitik, tapi belum tentu suku Mandar. Itu ya, itu harus kita pahami dulu karena jangan sampai berdebat. Nah, ini data-data. Jadi dulu kawasan yang tadi ini, sejak masa pemerintahan Belanda itu disebut Mandar, Afdeling Mandar. Nah, apa saja wilayahnya? Majene, Balanipa, Mamuju, Binuang Atas, sama Pitu Ulun Nasalu. Itu ya. Jadi ini salah satu administrasi Belanda. Bisa kita lihat ini. Nah, ini peta kuno lagi, 1837, 1854, 1883. Bisa kita lihat di situ, kawasan Sulawesi Barat itu disebut Mandar. Itu jauh sampai ke utara. Mandar itu juga sampai ke Mamuju, apa semua. Pokoknya kawasan yang pundaknya Sulawesi sampai kira-kira pantatnya itu ya, itu disebut Mandar. Geopolitik, itu ya. Jadi sudah sejak dulu orang Belanda, orang Eropa menyebut kawasan ini Mandar, Afdeling Mandar, ketika pemerintah Belanda membuat secara administratif itu. Nah, ini 1894, 1901 lebih detail lagi. Jadi ada Mandar Balanipa, Mandar Majene. Ini pembagian ya. Terus ini lagi Balanipa, Binuang, Sendana, Tapalang, Mamuju. Ini berdasarkan Pitu Bak Manabinanga ini. Nah, kemudian singkat cerita 2004, kawasan yang dulunya Afdeling Mandar menjadi Provinsi Sulawesi Barat. Jadi itulah wilayah Afdeling Mandar di masa pemerintahan Belanda menjadi wilayah Sulawesi Barat. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini peta administrasi secara resmi ya. Paku perbatasan Pinrang dengan Polewali sama Suremana
perbatasan Pasangkayu dengan Donggala, itu ada lagu seperti itu. Nah, ini kita sudah kembali ke masa silam. Jadi ini saya dapat buku, ada semacam catatan bupati waktu masih di jabat Belanda ya. Selama menjabat mereka membuat catatan. Nah ini W.J. Leys yang pejabat Afdeli Mandar, dia menulis buku itu tebal sekali dalam bahasa Belanda. Saya punya yang terjemahnya bahasa Indonesia. Di 2 halaman dia memuat 41 tomakaka. Ini, jadi saya mencari-cari beberapa tempat, saya tahu ada yang saya tidak tahu di mana ini. Yang jelas 41 tomakaka yang ada di dalam Leys yang juga bersumber di Lontar Muhammad. Ini tempat-tempatnya. Ini ya. Jadi ini beberapa tadi sempat disinggung juga Pak Darmansyah tentang 41 tomakaka di Mandar. Jadi ini ya. Ini tolong teman-teman perhatikan di mana berkumpul ini tomakaka. Tempatnya. Itu ya. Ada Binuang, Kelapa II, Ulu Sakdan, Tabang, Kalumpang, ini. Dan sebagian besar kita lihat di sini, di wilayah Polman dan Majene. Nah, ini di buku Puan dan Daeng, bahwa tomakaka itu kira-kira ini artinya yang dianggap kakak, baik mengetahui kebiasaan adat, aturan-aturan, tata cara pemerintahan, dan dia telah dewasa, maaf ya tipe ini dalam berpikir. Jadi diperkirakan tentang tomakaka itu sebelum Amara Diang itu berlangsung sampai abad ke-15, tapi tidak berarti hilang sama sekali karena istilah tomakaka itu masih ada khususnya di Ulu Salu. Nah, sekarang kita mengerucut ke Pitu Ulun Nasalu, Pitu Bakbana Binanga. Kira-kira ini tempatnya. Yang warna putih itu Pitu Bakbana Binanga, yang kuning Ulu Salu. Yang hijau apa? Karena ini ada beberapa versi. Kadang ada tubi, kadang tidak ada, terus tabulahan. Yang jelas ini secara umum ya, Pitu Ulun Nasalu, Pitu Bakbana Binanga. Nah, di diskusi ini ada masuk Kakaruana Tiparitina Wai. Yang di luar itu, yang warna biru. Itu ya, tadi warna putih Pitu Bakbana Binanga, kuning Pitu Ulun Nasalu, yang biru ini Kakaruana Tiparitina Wai. Cuma yang perlu saya sampaikan bahwa Kakaruana Tiparitina Wai bukan perserikatan, bukan semacam kelompok. Beda dengan Pitu Ulun Nasalu, memang ada kesepakatan sama Pitu Bakbana Binanga, tapi yang lain ini tidak. Kadang ditulis Kakaruana artinya itu Karua 8 ya. Jadi kalau secara harfiah 8 cipratan air. Nah, ini yang beberapa versi Pitu Ulun Nasalu. Yang pasti ada itu yang warna kuning, yang kadang ada kadang tidak. Ini Tabang Bambang Tubi. Versi lain Tabulahan Tabang Tubi, Tabulahan Tabang Bambang, Bambang Mesawa Tabulahan. Jadi ini beberapa versi, ini bukan persoalan utamanya, yang jelas masing-masing ada ini dari beberapa sumber buku yang saya kumpulkan ini. Nah, ini supaya kita lebih mudah memahami dengan baik. Ini yang di atas Pitu Bakbana Binanga ya. Terus ada persekutuan Bocotalu, sempat disinggung tadi Pak Darmansyah, yang masuk di itu Sendana Alu Taramanu. Lalu ada lagi Palili Arwah, itu persekutuan juga, persekutuan Talumpanua. Terus yang ini Kakaruana Tiparitina ada juga. Ada bagian dari Kakaruana ini dia masuk persekutuan Talumpanua. Misalnya Mapili, Nepo, Tomario. Terus Bocotalu ada Alu Tubi Taramanu. Jadi ada persilangan seperti ini. Ini wajar kita berorganisasi ya, kadang gabung di HMI, terus ikut juga aktif di organisasi kesenian. Kira-kira seperti itu. Jadi orang dulu ya begitu juga. Itu ya. Nah, yang penting juga di garis bawahi adalah Palili Arwah Talumpanua itu dulu adalah wilayah Pasokorang. Kenapa disebut Palili Arwah itu? Kalau di Kerajaan Balanipa, Palili Arwah itu adalah negara tambahan. Beda dengan ini yang memang asal Balanipa, misalnya Ape Banua Kaya, itu memang dia pendiri, tapi yang belakangan masuk setelah Pasokorang hancur, itu masuk ke Balanipa, yaitu adalah Palili Arwah. Demikian juga Talumpanua, Tomario, Mapili, Nepo, masuk juga ke Pitu Bakbana Binanga.
Ini ya, jadi kita harus memahami dengan baik konteks ini. Karena jangan sampai kok ada di sini, kok ada di sini. Ya, memang seperti ini, bersilangan. Nah, ini ya, supaya lebih paham sekarang. Ini saya kumpulkan nama-nama tadi, kerajaan, nama tempat. Terus dia masuk di mana, sekarang di kecamatan apa, dan masuk kabupaten apa. Misalnya Balanipa, dia masuk Pitu Bawanda Binanga, sekarang dia terbagi di Balanipa, kecamatan Balanipa, Tinambu, Limboro, masuk Polman. Ini penting juga ketahui dengan baik karena ya ternyata baku ini misalnya ya Matanga, dia awalnya masuk Pitu Lunasalu, tapi belakangan masuk Kabupaten Polman. Ini ada konteks politiknya. Mapili juga begitu dan lain-lain. Jadi ini kita harus pahami supaya ternyata ada seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa, ini cuma semacam contoh ya bagaimana nenek moyang kita menyebar dan sempat disinggung juga tadi, khususnya Pongkapadan dan Torijene. Dan ini saya ada semacam tesis Kafarid bahwa Torijene ini mungkin keturunan Austronesia. Sempat disinggung Bapak tadi, sipit matanya apa, ketemu di daerah Bonehau, yang kaki di daerah hulu Sungai Bonehau. Jadi bisa jadi nenek moyang kita itu yang dulu di Maros 40.000 tahun lalu ada datang Austronesia yang sipit matanya disinggung tadi bertemu Torijene, orang air. Karena orang Austronesia itu dulu memang lewat perahu terus menyusuri Sungai Karama, masuk ke Sungai Bonehau, ketemu Pongkapadang, nikah, itu. Jadi semacam salah satu tesis. Nah ini beberapa salah satu versi ya, persebaran anak Pongkapadang, ini tidak usah dihafal. Saya akan agak memudahkan itu ya ini. Persebaran anak-anaknya ini kemana-mana. Jangan bayangkan ini naik mobil ya, ini jalan kaki. Dan alhamdulillah semua tempat yang ada di sini saya sudah pernah datangi menggunakan sepeda. Jadi saya bisa lebih dengan baik memahami konteksnya. Bagaimana dulu orang jalan kaki terus apa? Karena mobil hardtop itu belakangan baru ada. Ini salah satu versi bisa dibaca di buku Sejarah Mandar karya MTs Aziz Shah. Nah ini kemudian Simbaratu dari Tubi pergi ke Bone menemui neneknya bernama Lando Belua. Ini masih di sejarah ini. Dan perkawinan itu lahir 11 orang anak. Ini misalnya contohnya persebaran 11 anak ini, ada yang ke Tasahan ke Mamuju, Taka naik ke Tapalang, Demalulung ke Ulumanda, Marimbun, Tabitoin, seterusnya. Ini salah satu versi. Ini juga ya, ini yang ada di versi WJLS yang mengutip lontar, dikutip ini Saiful Sinrang. Nah ini beberapa versi penyebaran Taupitu ya. Terus melahirkan anak 10 Mesa, ini versi WJLS, ini yang nama-namanya yang Taupitu, yang mengenal Mandar sekilas lintas ini. Dan 11 anaknya itu ini, menurut versi Tumpan dan Tamaju dari Pitu Lunasalu, Tidirora di Balanipa, Mekadang di Mamuju, ini di WJLS ini, ada yang sama, ada yang beda, tempatnya juga beda-beda. Terus versi lontar Patapingang, ini juga. Yang jelas jumlahnya 11 kecuali yang tidak terbaca, tapi jumlah di beberapa sumber itu 11 semua. Tapi nama beda. Itu wajar karena bisa jadi nama ini beda tapi di tempat lain beda. Jadi ini tidak perlu kita perdebatkan ya, karena tidak satupun sumber ini adalah sumber primer. Itu sekunder semua yang berjarak ratusan tahun. Jadi agak susah kita mencari tahu mana yang betul-betul benar. Yang penting kalau kita ilmiah ya harus mengutip sumbernya bahwa ya saya mengambil dari ini. Nah, Tenri Aji dalam silsilah keturunan Raja-Raja Mandar ini dia ambil ini Lamber Susu di Kalumpang ini. Terus kalau nenek moyangnya orang Balanipa ini Tomepane Bulu di Napo, kembali ke Botilangi itu di daerah Toraja baru ke Bone. Ini ya ceritanya ternyata itu ya merujuk ke Todilaling. Nah, oleh Saiful Sinrang menggunakan ini dan di silsilah Raja-Raja Mandar ini pusing, saya juga pusing lihat ini. Tapi kalau yang versi ini itu bisa kita kelihatan jelas beberapa nama-nama di bawah, ada Bahar di Lopa, ada Pak Masdar, di
orang tua Pak Farid, kapal ada juga, nenek moyangnya naik, itu bisa dirujuk. Yang berujung pada Pongka Padang. Jadi sebenarnya ini kita satu nenek semua, misalkan nek. Itu ya. Ini distempel oleh Tendri Aji. Jadi secara apa itu ya diakui beberapa ini. Nah ini yang saya ambil bagian ini yang Tokombun di Buraya, Tomanurung di Ulu Sakdang. Ulu Sakdang itu hulu Sungai Sakdang yaitu di Toraja. Jadi ceritanya nenek moyang kita itu ya dari Toraja. Nah ini ada sekian banyak versi wilayah atau kampung yang tak tercatat atau tidak disebut, tidak berarti wilayah tidak ada. Jadi teman-teman yang kampungnya tidak disebut ya bilang kok tidak ada ya, memang mungkin bukan berarti tidak ada ya, tapi mungkin tidak aktif berorganisasi ya, tidak dikenal. Ya kira-kira sama sekarang kalau mahasiswanya tidak aktif ya kurang dikenal. Sebagian besar berada yang sekarang masuk wilayah Majene Polman yang berbahasa Mandar, setidaknya mendapat pengaruh budaya suku Mandar. Nah ini konteksnya ya teman-teman. Jadi ini semacam pengelompokan ini bahasa-bahasa yang ada di Sulawesi Selatan. Nah saya spesifik di Sulawesi Barat. Jadi banyak sekali bahasa, misalnya itu di Campalagian itu bahasa Bugis, Majene dipengaruhi kelompok Mandar, Pitulun Nasalu, di Tapalang bahasa Boteng, terus di Mamuju ada ini juga kelompok bahasanya. Jadi ada belasan bahasa daerah di Sulawesi Barat, kita bisa lihat. Ini penelitian ahli bahasa dari Amerika, ini ada di Grimes ini anunya, sumbernya. Nah ini sangat penting ini diketahui. Jadi menurut ahli bahasa ini menggunakan tabel Swades 200 suku kata yang sangat kuno itu dibandingkan. Dari skala ini bisa kita tahu misalnya Balanipa dengan Majene tingkat kesamaan bahasanya itu 95. Majene jadi pertemuan itu bisa kita tahu. Jadi ketika tingkat kesamaannya di atas 60% bisa berkomunikasi. Tapi kalau sudah 60% ke bawah ya ngerti aja, kadang tidak tahu. Jadi bisa teman-teman lihat, Anda misalnya dari Pambuang PBG, tinggal cari tahu mana PBG, mau sandingkan dengan apa itu akan ketemu. Boteng ini, jadi misalnya Balanipa, Majene dengan Pambuang, tingkat kesamaannya 88. Pambuang dengan Sendana 84. Jadi memang tidak mengherankan misalnya orang Sendana ya, saya bilang menyebut rumah sapo, di Balanipa menyebut boyang, karena memang ada banyak perbedaan. Ini ya, jadi ini sampai ke daerah Mamasa, Kalumpang, apa semua itu bisa semua dibandingkan. Ini penelitian yang sudah cukup lama, ini sudah berlangsung 40 tahun. Nah ini contohnya ya. Ternyata di Campalagian dia malah masuk kelompok bahasa Bugis. Bahasa Mandar, Majene, Balanipa, Pambuan, Sendana, Awasamakuyu, Malunda, Mamuju, Tapalang, sampai Budong-Budong, Pitulun Nasalu, Aralle, Tabulahan, Ulu Manda. Terus itu bahasa Toraja, Makalumpang, Mamasa masuk di situ. Misalnya Topoyo juga yang masuk wilayah Sulawesi Barat, tapi kok masuk di Sulawesi Tengah. Jadi dalam kebudayaan itu tidak harus secara garis lurus atau sama dengan wilayah administratif. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Nah ini ya, misalnya contoh, sempat disinggung tadi Pak Farid. Bahasa Mandar, Balanipa bahasa saya, itu banyak memiliki dengan bahasa Seko di daerah Luwu. Itu 50-60%. Bandingkan dengan bahasa Bugis Bone dengan Makassar yang di bawah 50%. Padahal Seko kan masuk wilayah Sulsel. Itu ya. Jadi itu ini, dan memang beberapa bahasa itu saya ngerti, termasuk bahasa Kalumpang. Misalnya bahasa Kalumpang ya, Kalumpang itu masuk wilayah Mamuju. Tapi dari aspek bahasa lebih banyak mirip bahasa Kalumpang dengan bahasa Balanipa dibanding bahasa Kalumpang dengan bahasa Mamuju. Padahal secara administratif masuk wilayah Mamuju. Itu ya, jadi beda. Jadi ada banyak bahasa di kawasan ini. Di Pitulun Nasalu, Pitu Babanabina, termasuk Kakaruana, Tiparitina, Wai, dan Ulu Manda. Nah misalnya seperti ini ya, saya sebut tadi, kita lebih banyak mirip dengan ini, Kalumpang sampai 60%, sedangkan Mamuju tingkat kesamaannya 55.
Dan bahasa Mandar adalah bahasa pengantar di Sulawesi Barat. Makanya banyak orang-orang Mamuju, orang Budong-Budong, orang Pitulunasalu mengerti bahasa Mandar, tapi saya sebagai orang Balanipa tidak mengerti bahasanya karena bahasa Mandar itu ya bahasa pengantar. Sama dengan di Indonesia, bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Itu ya. Jadi ini juga yang membuat kebudayaan Mandar itu tersebar luas karena bahasanya digunakan sebagai bahasa pengantar. Ini ada persilangan budaya ya, makanya ya bentuk-bentuk kebudayaan di Mandar macam-macam. Dan kadang mirip di tempat lain, misalnya ini ya, Palaki ada juga di Mamasa. Sekomandi, itu satu akar kata sekomandi dengan manda. Mandi dengan manda, itu sama. Alat musik juga, ini yang tambolang ini juga ada di Eropa, ada juga di Polinesia. Jadi di Mandar itu tidak ada kebudayaan yang nyaris tiba-tiba muncul itu, sebagian besar pengaruh dari luar. Nah, ini yang Mandar di pesisir, Mandar di pedalaman. Ini waktu saya riset pertanian di Ulu Manda. Nah, ini semacam bagian kedua ya. Ini adalah konteks mengapa ada persebaran. Itu salah satunya adalah perdagangan besi. Jadi kata Sulawesi itu sebenarnya artinya sungai besi, berasal dari kata salo dan besi. Nah, kenapa disebut Sulawesi? Karena besi ini cukup penting. Ini ya. Ini saya kembali tadi, ini yang Pitulunasalu, Pitu Babanabina sama Kakaruana. Dan ada Luwu. Nah, kenapa Luwu ini? Orang kan sekarang ke sana Luwu ya, ke Morowali buat nikel. Itu ada benang merahnya. Jadi Pitulunasalu adalah penjaga pintu jalur besi, Pitu Babanabinang adalah pusat kekuasaan politik dan pelabuhan dagang karena besi ini ya banyak diperdagangkan di luar. Jadi ini penting juga. Mandar sebagai satu kesatuan politik merujuk pada kerajaan Balanipa yang menguasai Muara. Singkat cerita, siapapun yang mengendalikan Balanipa, ia akan mengendalikan perdagangan di pertanian di selatan. Ini kenapa ini secara, kalau kita lihat tadi kumpulan kenapa banyak di sini, karena ini dia semacam pelabuhan dagang, ada muara sungai di sini. Gampang juga berlabuh yang tidak dimiliki dengan tempat-tempat lain di pesisir Sulawesi Barat. Jadi ada keuntungan di Jazirah Mandar ini, di Teluk Mandar, bermuara Sungai Maloso dan bermuara Sungai Mandar. Jadi itu faktor lingkungan itu yang cukup mempengaruhi kenapa tomakaka tadi itu banyak di situ. Nah, ini ada dua hal yang menyebabkan penguasaan besi, pertanian dan militer. Jadi siapa yang menguasai besi, dia akan menguasai dua hal, bertani sama militer. Kan kalau kita mau bertani pakai apa? Pakai besi toh? Mau berkelahi ya pakai besi juga. Nah, jadi siapa yang menguasai sumber daya besi, dia akan menguasai ini. Dan dulu orang Jawa sampai cari besi ke sini karena di Jawa tidak ada besi, tambang besi. Itu lari ke Sulawesi semua. Nah, ini saya bandingkan dengan Majapahit ya. Di negara Kertagama kan disebut beberapa toponimi perjalanan ke Indonesia, ke Sulawesi. Ini Majapahit 1294 berdiri, terus negara Kertagama ini 65 dan Pasokoran juga. Ini saya hubungkan semua karena nanti ada saya tesis kenapa Pasokoran ini. Nah, ini bisa kita lihat jarak. Kan di Karama itu ada nama tempat namanya Manjopai. Di Teluk Bone ada juga. Kita lihat jaraknya ini, kebetulan saya sering berlayar. Ini kalau dia berlabuh di Karama misalnya itu jaraknya cuma 800 kilo. Kalau masuk Teluk Bone 1200, jadi cukup jauh. Cuma tapi besinya ada di Matano di Sulawesi Tengah. Jadi bisa jadi kalau musim barat berlabuhnya di Teluk Bone, kalau musim timur di Teluk Mandar. Apa buktinya? Ini. Di pesisir Teluk Mandar ada dua toponimi yang identik dengan Jawa, Manjopai dengan Garasi. Sebenarnya Majapahit itu tidak ada lautnya. Nah, pelabuhannya adalah Gersik. Orang Mandar menyebutnya Garasi. Itu ada sekarang muara di muara Sungai Mapili. Garasi, ada Garasi di sana. Di tempat saya, kampungnya Pak Farid, Manjopai di muara Sungai Mandar. Nah, ini
Di sinilah ini nama tempat Manjopai ini, masuk desa Karama. Bisa kita lihat situs-situs pembentuk kerajaan Balanipa, Samasundu, Napo, Torantora, Moso. Di sini ya. Dan ini kalau dilihat dari arah yang lain. Nah, di buku Puan Dandaeng disebut ternyata itu nenek moyangnya orang Mandar, orang Lu. Salah satu versi lontar ini di buku Puan Danda yang Pak Darmawan Masud. Nah ini ada rute seperti ini. Ini nanti saya jelas jalur cerita rakyat Pasokorang yang warna hijau. Terus jalur warna biru ini jalur kuno. Nah jalur trekking salah satu antropolog 92 ini. Jadi ada rute yang memang tembus antara pesisir dengan Luwu. Saya sendiri pernah menggunakan jalur kuno dari Pembusuan sampai ke Mamasa lewat jalur yang sudah tidak dilalui. Jadi saya naik sepeda, ya lebih tepatnya mendorong dari Tapango melewati Matanga, tembus Tabulahang, Mambi, baru ke Mamasa. Karena saya mau menyusuri ini jalur besi dan betul ada. Terus ya ada juga jalur ke Kalumpang lah. Jadi tembus-tembus mengitari kaki Gunung Gandan Dewata. Nah ini yang jalur yang antropolog dari Inggris ini. Jadi dia tembus juga jalan kaki dari Palopo sampai ke Tarailu. Nah ini ditulisannya. Ternyata di Teluk Bone juga ada nama tempat Mencapai dan Garisi. Apakah ini kebetulan atau tidak kan? Di pantai barat ada Manjopai, ada Garasi. Di pantai timur ada Mencapai, Garisi. Yang jelas menurut penelitian arkeolog ini sudah terbukti bahwa orang Majapahit datang dulu ke sini. Cuma kita di Manjopai di Karama belum ada, tapi di sana banyak ditemukan keramik-keramik Cina. Nah ini Manjopai Garasi ya. Dan ini harus kita lihat juga antara Sungai Mandar dengan Sungai Maloso, antara Balanipa dengan Pasokorang. Nah ini ada jalur yang lain juga di buku ini tentang cerita raya Pasokorang. Ini berhari-hari dicerita ini tapi oleh MT Asisa dibukukan. Dan di dalam cerita rakyat ada toponimi-toponimi yang setelah saya masukkan ke Google Earth, toponimi-toponimi ini. Ada Pasokorang, Butuh Tamejara, Sepam, Butuh Tondokowi, dan menyebut juga Ulumanda sama sampai ke Kalumpang. Ini karena di dalam cerita itu menyebut juga Sandapang. Nah, ada Butuh Sandapang. Kalau teman-teman lihat lambangnya Kabupaten Mamuju, ada bukit itu adalah Butuh Sandapang. Ini fotonya di daerah Kalumpang ini. Nah, ini waktu saya penelitian sejak Neolitik di Kalumpang ini banyak ditemukan temuan-temuan arkeolog ini ya, Austronesia. Dan ini jalur saya naik sepeda. Ini. Dan yang saya mau juga ceritakan tentang patung Si Kendeng. Ini adalah patung yang dibuat di India perkiraan antara abad ke-2 ke-4 Masehi, hampir 2000 tahun lalu. Ditemukan di Sampaga. Pertanyaannya kenapa ada di Sampaga? Nah, menurut para arkeolog ternyata orang dulu itu sudah datang, khususnya orang-orang India datang berdagang. Salah satu warisannya adalah kita mengenal istilah kapas. Karena kapas itu berasal dari India, bahasa Sanskertanya karpasa, kita meminjam menjadi kapas. Ditenula menjadi sekomandi. Dan ini nama-nama ini, jadi alhamdulillah saya sudah pernah telusuri naik sepeda ini, termasuk ke Matangam, tembus ke Rantai Bulaan dan Mambi. Jadi ini patung adalah patung perunggu terbesar di Indonesia, ditemukan di Sampaga. Ini saya dibantu dulu Pak Farid waktu beliau Kepala Dinas Pariwisata buat ini di masa Covid, kita buat buku ini. Jadi perjalanan menyusuri peradaban dari Kalumpang, Ulu Salu, hingga Kondo Sapata ini. Nah ini juga penting. Di beberapa lontar nama-nama Raja Pasokorang itu selalu ada besi. Taki Abasi, Lawasi Kaling. Pertanyaannya kenapa selalu ada besi? Jadi sepertinya itu Pasokorang ini menguasai jalur perdagangan besi dari Luwu ke pesisir. Jadi itu komoditas besi itu ya komoditas cukup penting lah, kira-kira setara sekarang dengan nikel, batu bara, sama sawit. Jadi makanya orang berebutan sekarang. Ya dulu kan belum ada itu, yang ada dulu besi. Jadi ini
Jadi sepertinya ini menjadi komoditas penting yang berusaha dikuasai oleh Gowatalo dengan menggunakan Balanipa sebagai proksi untuk menguasai ini. Jadi ini konteksnya ya, ini semacam tesis ya, karena kita belum ada penelitian cukup ini. Nah ini yang kita harus tahu lokasinya antara Balanipa Pasokorang. Dua-duanya berada di muara sungai. Satu Sungai Maloso, Sungai Mapili, satu di Sungai Balanipa. Jadi peradaban sebelum abad ke-15, sebelum masa-masa Pituluna Salu Pitu Babana Binanga itu ada di Pasokorang. Kemudian berpindah ke muara Sungai Mandar. Ini, ya saya ini ya. Ini ada situs Pasokorang. Di dalamnya itu ada temuan-temuan keramik Cina diperkirakan oleh arkeolog abad ke-12 Masehi ada di situ. Di Pasokorang ini saya pernah ke dalam ini. Ada beberapa keris, keramik Cina. Ini. Dari Pasokorang, di Pasokorang di sana sudah kayak kebun coklat dan tapi diberi nama Pasokorang. Ini beberapa arkeolog sudah sering datang masuk ke dalam. Nah ini ya, persebaran di cerita rakyat ini menyebar ke banyak tempat. Diasporanya, istilahnya itu dongi-dongi tirimbaknya Balanipa. Artinya mereka mengungsi gara-gara Balanipa datang menyerang. Jadi orang Rusung sering datang bersiarat ke sana. Jadi ini ya, nah salah satu perkiraan diaspora Pasokorang itu ini di Tandeh. Ini situs-situs makam-makam kuno di Majene ini. Salah satunya makam Lomben Susu. Dan di makam Lomben Susu itu ada yang cukup menarik. Ini lihat polanya yang agak di tengah ini. Saya perdekat ini. Ini mirip-mirip dengan Mandala Majapahit, mirip lambangnya UGM. Nah, kalau ini kan isu ijazah palsu ya, ini mirip-mirip ini. Jadi diperkirakan ada pengaruh Majapahit ini, tidak di Mandar. Ini makam Papese Basi, penempa besi di daerah Butu Baruga ini. Jadi ini menjadi konteks persebaran. Nah, terakhir ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat paparan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang sangat komplit. Ya, sekali lagi kayaknya waktu ini sudah saya plus 5 menit tadi karena kayaknya petanya sangat banyak, kemudian persebarannya itu mulai dari hulu ke hilir, mulai dari jalur perdagangan beda lagi, kemudian wilayah beda lagi, susu anaknya tersebar beda lagi, jadi banyak sekali. Mungkin langsung saja ya Nandaya, kita akan membuka ruang diskusi. 3 penanya yang tadi sudah melihat banyak sekali referensi ya yang sudah dipaparkan sama pemateri kita. Ya mungkin ini ada banyak. Asal tidak panjang-panjang. Boleh, saya boleh 4 orang mungkin, tapi katanya jangan panjang-panjang. Boleh ya. Yang pertama mungkin kita berikan kesempatan dulu untuk Bapak yang di sana, terus siapa lagi? Tadi angkat tangan. Saya tunjuk dulu yang di belakang 2, kemudian tadi sudah ya sabar ya 3. Yang di sebelah sini mungkin 1 ada yang mau bertanya? Atau kita oper saja ke sini ya? Waduh, gimana nih? Jadi terserah moderator. Terserah moderator katanya. Bapak sabar dulu ya, bisa di belakang layar aja ya. Yang baju hijau tadi ya, yang di belakang boleh. Oke. Penanya pertama ini kayaknya spesial nih kan. Karena pemateri juga bertanya sama pemateri. Oke, baik, kita langsung silakan. Bapak langsung bertanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampaikan bahwa apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Rinaldi ini karena saya lihat perjalanan yang ditampilkan ini adalah perjalanan yang luar biasa, dan kalau saya naik ke belakang dan ke depan mungkin susah orang yang akan melaksanakan pekerjaan begini. Naik sepeda Pak, naik sepeda baru teman ini luar biasa. Jalur yang sudah tidak dilalui katanya Pak. Cuma sini mungkin yang dapat ada, tapi hanya sekedar mensinkronkan sedikit di masalah itu lalu karena adanya masalah Karoti Parikit Nugai. Jadi Karoti Parikit Nugai kalau versi di Mamdi bilang karena nenek. Itu lahirnya Karoti Parikit Nugai di sana itu karena setelah terbentuknya Pitu Lunasal dan Pitu Babana Minanga,
Maka datanglah komunitas-komunitas kecil, kelompok masyarakat ini yang punya kesatuan juga, punya balian di dalam, bertanya kepada Tuma Kakak bahwa kami ini apa? Karena kami tidak tercover di PBB, kami tidak tercover di PUS, dan juga tidak tercover di Palili, karena masih ada Palili ini, tapi masih nanti jasa ke depan. Jadi pada saat itu para orang tua di wilayah pegunungan ini, PUS ini, bermusyawarah karena di Mambi itu pada saat pembentukan PUS dikenal dengan Pertemuan Buntu Sumarang, itu namanya Pertemuan Buntu Suma. Kemudian setelah pembentukan kalau seperti itu ini dikenal dengan nama Pertemuan Pulau Kedo. Daerah Pulau itu ada sekarang ada Pulau, ada Buntu Sumarang, ada wilayah tempat itu. Jadi di Pitu Lunasalu, berarti Pitu Lunasalu ini masalah dari pertemuan ini. Jadi setelah ada Pitu Lunasalu, ada Pitu Pandaminanga, datanglah kerjaan-kerjaan kecil ini yang menghadap kami ini fungsinya apa. Jadi pada saat itu disepakati bahwa dari sekian yang menghadap itu ada 8, maka digantilah namanya persekutuan namanya Parwati Parti Kewai. Itu Tipariti itu kalau bahasa sana itu dari Hermenetes, bukan sebuah sungai. Itu masih dekat kecil, sub lah kalau bahasa kita yang lebih ada sub-sub di situ. Dan mereka semua itu punya fungsi, karena saya mulai dari memasak. Memasak itu fungsinya Rambusa Ratu atau tempat menerima tamu. Kemudian di Osama itu Topras Sebu, artinya tempat menyimpan arsip. Kemudian Malabu itu adalah Tanjung Balua Kepala Samaro, Rosso penggerak pasukan di situ. Kemudian ada Dona Pesawat, gelarannya Talingarara, itu fungsinya intelijen. Kemudian kami pindah, ini versi Lantakadene ya. Kami pindah ke Latkese. Latkese itu adalah Lambu Surat, itu hampir sama fungsinya dengan Tokera Sebu, yaitu tempat penyimpanan arsip, cuma modelnya lain karena ada fisik, ada bentuk paul atau perkataan. Kemudian Tubi itu adalah kalau bahasa di sana, tanda-tanda Pitu Lunasalu ada juga menyatakan bahwa Patata Madura Pitu Lunasalu itu. Kemudian ada Taramanu itu adalah titik kubah Pitu Lunasalu, dan ke-8 itu adalah Lumanda Surawasi. Dan semua ini mereka semua fungsi dan hampir sama fungsinya dengan yang 7 ini, karena yang 7 ini ada fungsi-fungsinya juga. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali Rukman atas sabarnya. Mungkin ada tanggapan dari Kak. Iya, terima kasih Pak. Ini karena beberapa buku saya cari-cari ini yang 8 ini, cuma satu yang memuat. Yang itu yang versi di salah satu versi yang ternyata banyak di pesisir. Nah, alhamdulillah ada informasi tadi Pak, jadi nanti saya cari sumbernya. Paling tidak saya catat nanti ini karena saya rekam ini yang sumber dari Pak Ali Lukman ini. Jadi terima kasih Pak informasinya. Ya. Terima kasih atas informasi. Ini sepertinya Anda berterus di ini ada referensi baru lagi dari Pak Ali Lukman. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin tadi siapa yang ditunjuk yang kedua? Yang pakai, ya silakan sebutkan nama dan pertanyaannya, asalnya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya nama Aldi dari Luyo, mahasiswa di sini juga. Dan sebelum saya masuk dalam pertanyaan, mungkin ada pengantarnya dulu ya sedikit ya Bu. Karena kebetulan juga saya sudah belajar persoalan sejarah, walaupun tidak tuntas persoalan sejarah, khususnya di Mandar ini perjanjian Lamongan Batu di Luyono. Nah, kebetulan saya juga orang di dalam. Nah, sempat saya bertanya persoalan perjanjiannya pada saat itu kan terjadi konflik. Itu terjadi konflik. Nah, di dalamnya itu terjadi konflik sehingga dipertemukanlah dari Pitu Lunasalu sampai Pitu Pandaminanga atau di situ. Jadi yang saya mau tanyakan di situ apa yang menjadi hasil pembicaraan sehingga permasalahan konflik pada masa itu selesai, dan banyaknya kemudian faktor-faktor atau struktur dari sejarah yang tadi dibawakan itu sangat luar biasa. Dan masuk di dalam pertanyaan saya, nah dalam konteks integrasi, bagaimana hubungan antara adat Mandar dan ajaran Islam, dan bagaimana sintesis yang dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi potensi konflik di Mandar ini dengan budaya dan radikalisme.
Mungkin cuma itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih dari adik Aldi. Aldi. Aldi ya dari Luyo. Ini kayaknya pertanyaannya tidak sedikit. Saya langsung jawab. Ya, langsung saja Ya. dijawab ya. Ada boleh apakah Iya. ada yang tahu tentang hasil pembicaraan katanya? Jadi Allawungambatu Dilu itu semacam simbol bahwa Balanipa sudah menaklukkan Pasokoran. Kalau teman-teman ukur ya, cari tahu di mana letaknya Pasokoran dengan Allawungambatu Diluyo, itu cuma ratusan meter. Pertanyaannya kenapa di situ dilakukan? Kenapa bukan di misalnya di Tamajara, di Napo? Jadi itu sudah semacam simbol Balanipa lewat Tome Payung menghancurkan Pasokoran. Kan dia di masa Todilali sudah mulai tapi ya masih diampuni kalau menurut Lontar ya. Tapi melakukan perlawanan lagi akhirnya dihancurkan di situ. Nah, disitulah mulai di situ. Jadi konflik di situ bahwa Balanipa sudah menaklukkan. Dan yang sangat signifikan wilayah-wilayah Pasokoran diambil oleh Balanipa karena dia memimpin perlawanan. Yaitulah Paliliar Rua tadi di situ. Jadi bukan konflik antara Ulun Nasalu dengan Balanipa. Jadi itu semacam apa ya? Itu saya baru tahu waktu saya ke Pasokoran, saya lihat dia kok dekat sekali dengan Allawungambatu Dilu. Ini cuma kalau tidak salah itu 300 meter ke arah utara antara itu batu dengan situs Pasokoran yang tadi ada situs temuan-temuan keramik, keris-keris tua di situ. Jadi kalau menurut saya itu konteksnya di situ. Jadi disitulah Balanipa secara ad hoc de jure dan de facto menguasai Pasokoran. Itu. Nah, terus hari ini ya mungkin meski di luar konteks tapi saya coba jawab sedikit. Ini kebetulan saya nulis buku yang judulnya Usul Agama Orang Mandar. Itu penting sekali kalau kita memahami usul dengan baik, insya Allah tidak ada radikalisme atau tiba-tiba mengkafirkan sesuatu. Jadi saya mendapat definisi usul. Usul itu adalah mengharapkan sesuatu dengan menggunakan benda atau praktek dengan harapan sifat yang dimiliki benda praktek itu terwujud di keinginan. Contohnya apa? Tangganya orang Mandar selalu ganjil. Kenapa? Rezeki mau menggenapi. Terus siapa yang dipayungi ketika orang pergi menikah? Itu ada yang bawa daun-daun toh? Itu dia bawa doa. Apa simbolnya, ada maknanya. Kenapa orang hamil, waktu mungkin Bu Mega waktu hamil pertama, dikasih mandi di atas kelapa dekat pisang karena harapan mau utuh itu anak keluar seperti utuhnya pisang. Dan kenapa dikasih mandi di atas tangga? Karena harapannya cepat mengalir itu airnya, harapannya air ketuban cepat mengalir juga. Jadi itu semacam itu. Nah, oleh para pemuka agama simbol-simbol itu diislamisasi. Jadi yang tadinya dianggap bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi oleh ulama, ganti saja niatnya. Enggak apa-apa, misalnya tetap baca ada undung, ada lokatira. Karena kenapa undung? Asapnya undung kemana? Ke atas toh? Yang doa kita juga mau ke atas. Kenapa ada lokatira? Apa artinya tira? Tira itu artinya gesit, sehat. Jadi harapannya siapa yang makan lokatira di acara makuliwa sehat juga. Jadi itu adalah usul. Jadi nanti ada diskusi khusus teman-teman. Kalau kita memahami baik dengan usul ini, sinkretisme yang ada di Mandar, mudah-mudahan kita bisa kita lalui dengan baik. Karena dengan pemahaman dengan baik itu kita tidak akan seperti tadi langsung mengkafirkan yang berujung pada radikalisme. Saya kira itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan adik lagi tadi ya. Oke, baik. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya yang ketiga. Siapa tadi? Oke, boleh langsung saja sebut nama dan pertanyaannya, asalnya dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya atas nama Muhammad Saputra Mandala, biasa dipanggil Putra, salah satu mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Nah, jadi langsung saja, mungkin di sini pertanyaan saya agak sedikit berbelok dari pembahasan kita pada sore hari ini atau siang hari ini. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa budaya Mandar ini atau suku Mandar ini terbentuk sebelum Indonesia merdeka. Nah, jauh sebelum itu dan setelah Indonesia merdeka, muncul sebuah yang namanya konsep struktural, di mana yang saya ketahui untuk bagaimana kita mengenal sebuah identitas suku Mandar. Tapi setelah Indonesia merdeka ada sebuah konsep struktural yang muncul. Ada dua, apakah
Indonesia yang Mandar atau Mandar Indonesia. Di sini saya berpikir bahwasanya mana yang lebih tepat. Oke, mungkin saja bisa saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih. Langsung saja bisa dijawab ya, apakah Indonesia yang Mandar atau Mandar yang Indonesia? Yang- Karena lebih dulu tertutup dan Ini kan bertanya filosofi, jadi saya jawab filosofis juga. Jadi tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada Mandar, gitu ya. Jadi apa teman-teman? Ini jadi pada tahun sebelum Belanda datang, itu sebenarnya tidak ada istilah-istilah tadi Mandar, Bugis, Makassar. Nah, ketika penjajah datang supaya mudah mengatasi, mengelola suatu kawasan dikelompokkan yang mirip-mirip budayanya. Singkat cerita, mirip-mirip, kita buat istilah ini suku Mandar. Iya, memetakan. Kita lihat peta-peta tadi ya, langsung garis lurus saja di situ, Mandar apa semua. Jadi itu yang metode yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda itu. Dan alhamdulillah sebagian besar kebudayaan kita Mandar masih berlaku sekarang. Ada yang masih kontekstual, ada yang sudah tidak. Misalnya kadang ada yang menafsirkan siri dengan berkelahi. Itu kita bisa konteskan dengan hal-hal yang lain, misalnya revitalisasi. Jadi ada hal-hal seperti itu yang ini. Jadi kalau yang bertanya seperti tadi itu ya, apakah Indonesia atau yang Mandar atau Mandar yang Indonesia, ya semuanya sama saja itu, karena ya sama di wilayah ini. Dan Mandar itu kalau ditarik ke belakang itu ribuan tahun. Lebih tua lagi. Dan banyak peradaban yang masuk. Yang sering saya contohkan, apa bahasa daerah yang Anda tempat duduki sekarang? Bahasa daerahnya? Bahasa Gusti bahasa daerah yang kamu tahu. Ya, Rumpi Koroya apa bahasa daerahnya? Kadera. Kadera itu bahasa Portugis. Oh, Portugis. Kedeira. Portugis. Daerah. Jadi banyak sekali meja bahasa Portugis, kemeja juga. Pokoknya Persia apa, Tamil, sayang, itu bahasa Arab, sayaratun, kendaraan. Kedera. Jadi banyak hal. Jadi agak susah kita bahwa ini budaya Mandar yang asli, ini tidak. Enggak, itu Yang lebih dulu ya. ya Ternyata serapan juga banyak serapan. Jadi ada bukunya Remisilado, 9 dari 10 bahasa Indonesia adalah bahasa asing. Jadi kira-kira kalau Anda membuat skripsi 500 halaman, 90% itu adalah bahasa asing. Serapan bahasa Tamil, bahasa Persia, bahasa Sanskerta, pokoknya macam-macam. Misalnya kita terjemahkan sekarang Pandrita ulama. Itu sama istilahnya pendeta. Itu satu akar. Biksu, bisu itu sama. Jadi sekarang bisu orang bencong ya. Dulu itu semacam pemuka agama. Satu akar kata dengan biksu. Jadi kalau kita belajar banyak tentang sejarah itu, kita akan lebih moderat, akan jauh wawasannya. jadi bukan yang terlalu terkubur. Iya, tidak. Indonesia dulu yang mana dulu. Ternyata panjang sejarahnya dan panjang juga hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Nanti kita punya satu lagi penanya yang berkulit hijau. Tadi mohon maaf waktu kita terbatas, ya silakan langsung saja. Boleh dioper mainnya mungkin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada pengendali dan kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hardiman. Saya berasal dari Campalagian. Kemudian langsung saja mengenai tentang pertanyaan saya. Dari tema yang dibahas tentang ini adalah 3 ruang 1 peradaban, yakni integrasi sejarah dan identitas Mandar antara Pitu Ulun Nasalu, Pitu Babanabinaga, dan Kakana Tibatina Buai. Yang saya ingin tanyakan di sini sebenarnya dari yang saya ketahui bahwa ada dua sistem kerajaan. Yang pertama di kerajaan Pitu Babanabinaga dan Pitu Ulun Nasalu. Dan yang saya tanyakan di sini adalah mengenai tentang Kakana Tibatina Buai. Itu yang saya ingin ketahui. Apakah di Kakana Tibatina Buai ini adalah bentuk kerajaan juga atau bukan? Kemudian dari segi yang saya dengar tadi juga mengenai tentang nama suku dan ada juga geopolitik.
Nah, nama suku itu dari kawasan yang bahasa ibunya bahasa Mandar. Bahasa Mandar menjadi lingua franca di Afdeling Mandar yang terdiri dari beberapa suku. Kemudian kalau dari geopolitik, nama kawasan yang tergabung di dalam Konfederasi Pitu Bak Banda Binanga atau 7 kerajaan di pesisir dan Pitu Ulunasalu atau 7 kerajaan di pegunungan. Nah, kemudian pertanyaannya di sini adalah yang dimaksud dari yang tadi, apakah ada sebutan yang lain kalau dari Kakaruana Tiparitina Huaya? Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kayaknya bisa ditangkap ya. Ya. Ini posisinya di mana ya yang ketiga ini? Iya. Jadi apa? Apakah sama dengan PBB dan Iya, jadi tadi ada juga tambahan dari Pak Ali bahwa yaitu tadi yang di luar Pitu Lunasalu, Pitu Bak Banda Binanga itu ada pengelompokan Kakaruana Tiparitina Wai. Tapi banyak ada juga, misalnya itu kan Kakaruana kalau versi di pesisir Balanipa itu tidak ada Ulu Manda. Di Ulu Salu ada. Jadi sebenarnya yang di luar itu tergantung apakah memang ada pernah digunakan. Nah, bagi kita peneliti ya kalau ada disebut di dalam sebuah naskah atau di tulisan ya kita akan kutip. Apakah dia kerajaan atau bukan, yaitu nanti harus ada penelitian lebih misalnya salah satunya ya Nepo, Mapili. Ya bisa jadi kerajaan dulu, kerajaan kecil, tapi di catatan lontar dia masuk wilayah kerajaan yang lebih besar, Pasokorang. Jadi misalnya ada juga istilah yang tadi disebut juga Pak Darmansa, meskipun gelarnya Maradia tapi belum tentu dia raja. Sama ya misalnya ada Presiden Prabowo ya ada juga organisasi namanya presiden ya tidak berarti dia presiden negara ya. Jadi ada hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman nanti yang tadi di daftar pustaka itu bisa kita banyak baca banyak membaca tentang yang tadi dan itu cukup beragam. Dan saya pribadi itu tidak bisa langsung mengambil ini satu karena tadi dia cuma data sekunder yang cukup berjarak dengan ini. Jadi masih perlu banyak? iya harus banyak kajian tentang hal itu. Dan tadi yang pengelompokan nama suku itu sebenarnya itu pemberian oleh Belanda untuk suku-suku ya untuk memudahkan itu tadi. Saya kira itu Bu. Mungkin ada lagi tambahan? Kayaknya kita masih punya waktu nih tadi Pak Darmansyah sudah Pak Farid juga kayaknya. Sudah pegang mic ini. Sudah pegang mic. Tadi Pak, jadi masih ada waktu untuk Pak Darmansyah dan kemudian Pak Farid silakan. Mungkin untuk penambahan lagi boleh. Baik, terima kasih. Saya tertarik dengan gambar yang menghubungkan antara Balanipa dengan Luwu Sulawesi. Saya pernah baca Raja Balanipa 25 namanya Tumapindo Kisasa dan Marumpa namanya. Itu kawin ke Luwu. Kawin ke Luwu, anaknya Raja Luwu yang itu. Kemudian dari Luwu itu dia Tandu. ditandu ke sini. Kalau kita bayangkan pakai aspal, mungkin berapa puluh tahun, berapa puluh bulan itu baru boleh naik aspal sampai ke sini. Nah, tadi terkait itu jalur yang kita tadi tarik itu. Kira-kira kalau jalan kaki, kalau ada sepeda kan tahu Pak. Kalau jalan kaki itu kira-kira berapa hari itu Pak? Itu sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu. Kalau pakai aspal kira-kira berapa? Aspal yang Jalur jalan yang sudah itu lebih jauh Kak itu kalau itu. Yang jelas saya sudah pernah dari Pambusuang sampai ke Mamasa 3 hari. Kalau ke Toraja untuk jalur sekarang itu mungkin sudah lebih cepat kalau jalan kaki. Tapi dulu itu saya baca beberapa itu 3 hari sampai 4 hari. Nah Toraja ke Luwu itu sudah dekat, itu sudah 1 mingguan. Jadi itu kalau orang dulu yang kuat-kuat jalan kaki apa itu masuk akal Kak. Apalagi kalau pakai kuda. Iya logis. Dan saya mau tambahkan selain lewat jalur Toraja, ini juga salah satu pendapat kenapa ada unsur nama tabang. Itu tabang kan kalau secara ada jenis tanaman Pak ya, namanya tabang, tumbuhan, itu sering ada di kuburan, sering digunakan di upacara-upacara. Kalau teman-teman lihat ada tanaman hias warna agak coklat, ada kayak ungu,
Itu adalah tanaman yang digunakan nenek moyang kita sebagai jembatan dunia akhirat dengan dunia sekarang. Itu artinya perbatasan. Tawang. Iya, ada nama Ulusalu Tabang juga. Itu ternyata di perbatasan dengan Toraja. Itu Tawang. Jadi itu batas. Jadi memang jalur ke Toraja itu ada dulu. Itu. Jadi makanya saya mengaitkan dengan jalur perdagangan besi supaya ada konteks. Dilontarkan tidak disebut, tapi si kita sebagai peneliti kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Iya, kenapa orang jauh-jauh jalan kaki, apa berperang, itu salah satunya itu adalah komoditas. Dan memang selain ke Toraja ada juga yang dilalui tadi peneliti Inggris dari apa ini penyanyi dangdut KDI, ada namanya di Palopo, Masamba. Jalan kaki dari Masamba ke Seko, tembus ke Kalumpang. Dan alhamdulillah saya sudah pernah naik perahu. Saya pernah Pak Darmansa naik perahu dari Kalumpang ke Tarailu. Kalau orang pakai kulu belang, kalau dari Tarailu sampai ke Kalumpang itu bisa 2 minggu. Tapi kalau dari Kalumpang ke Bali itu bisa lebih cepat karena mengikuti arus. Jadi memang ada jalur-jalur kuno. Makanya saya sebagai itu saya harus membuktikan, oh ternyata ada betul. Dan ternyata kebanyakan betul ya. Iya. Sama juga ini saya terakhir juga Bu, istilah kuda. Ini yang menjadi pada masa kenapa ada istilah saya patudu. Nah, saya dapat ternyata saya tanya orang Mandar apa artinya saya patudu. Mereka 100% menjawab kuda menari. Saya tanya balik apa bahasa Mandarnya kuda menari. Tidak tahu itu. Dia akan menjawab kuda matudu. Kenapa bukan kuda patudu? Nah, singkat cerita saya dapat bahwa saya patudu itu artinya adalah kendaraan para penari. Jadi sayang itu berasal dari bahasa Arab sayyaratun. Dan ternyata bahasa lokal kuda adalah anyarang. Jarang karena abad ke-15 orang Jawa yang membawa kuda. Bahasa Jawanya kan kuda jarang. Jarang. Tiba di ini menjadi nyarang, anyarang, di Mambi. Pokoknya semua bahasa lokal di Pulau Sulawesi pasti ada rang istilah kudanya. Itu makanya itu ada persebaran itu karena dulu itu kuda dipakai untuk membawa komoditas-komoditas dari pedalaman selain besi, ada damar, ada juga komoditas hutan, rotan dan lain-lain. Itu. Ada Pak Darmas ya? Ya, Pak Darmas mungkin boleh. Saya hanya mempertegas, saya tidak orang sebenarnya di sini. Dan saya dengan Pak Yusra, kayak sama versi saya. Saya baca juga tadi yang dihimpun oleh dalam lontar pertandingan dan dulu sebenarnya lontar orang kita tadi berjalan ke Bulmanda. Itu dengan dulu. Oke, kita versi pertandingan. Dan dulu masuk tanah tahu 10 desa. Kan begitu. Lucunya, kenapa tahu 10 desa yang datang ke Sarawak Sengkana? Oleh orang-orang di sana sudah bilang membentuk kerajaan Sengkana. Ya beda masa. Makanya saya musuh sekarang ini. Padahal kan tahun itu Pusat Indonesia melahirkan lagi 41 pemenang. Makanya saya katakan nanti 41 pemenang ini di kemudian hari bersekutu bentuklah kerajaan itu. Pasti memang zaman abad ke-15 tadi seperti yang Pak Ridwan juga sampaikan. Nama saya tidak bisa ada karena sebentar agak lah yang lebih tua daripada kerajaan lain. Sekali lagi, dulu juga saya katakan begitu, ternyata saya salah. Jadi dikasih keluar dari loop ya Pak? Jadi saya keluar dari loop, belum. Itu Pak Ridwan itu. Saya ini Pak Yusra bisa sendiri. Apa suara tahu pada masa? Harusnya join lagi. Tapi saya tidak seperti Pak Ridwan. Kita memang kuat. Saya hanya memiliki dalam sudut pandang politik, secara politik, dan itu saya membahas kerajaan dalam sudut pandang politik. Pak Ridwan kan tentu lain beda. Tapi itu saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmas. Mungkin boleh dirangkum sedikit apa yang bisa disampaikan kepada hadirin yang sudah sampai di sini, masih melek ya untuk mengetahui semua silsilah dan kemudian membahas dan diskusi bersama kita. Nah dari Ridwan mungkin bisa merangkum apa yang menjadi highlight-nya untuk hari ini dari materinya.
Ya ini kan kebetulan banyak anak muda hadir Bu Mega ya. Jadi teman-teman versi-versi klasik itu kita jadikan sumber saja. Tidak langsung menganggap itu sebagai itulah satu-satunya ya. Jadi dan realitas yang saya itu banyak versi. Itu akan berkelek kalau masing-masing bertahan di versinya. Jadi ini kan teman-teman harus banyak jalan melihat keliling terus riset lebih kontemporer. Kebetulan Bu kan sering datang ke rumah mahasiswa riset ya. Itu kadang itu misalnya saya Paturi itu saja berputar-putar di situ. Sande kok sande lagi itu terus. Jadi harus banyak seperti tadi. Ini baru pertama kali itu saya mengaitkan dengan perdagangan besi dan itu saya betul-betul pergi jauh-jauh naik sepeda apa semua untuk menyusuri itu, membuktikan itu semacam tesis. Jadi ini kan ya itu tadi ya harus kita konteksnya dan sebagai penelitian seperti yang disampaikan Pak Darmansyah. Bisa jadi kebenaran ini yang kita anggap sekarang itu terbantahkan besok kalau ada data baru. Nah, jadi kita bersyukur ini sebagai masyarakat ilmiah berbicara di sini jadi tidak baku debat debat kusir. Jadi kalau seperti Pak Darmansyah saya langsung kasih lihat ya ini yang sumber saya ini. Saya kira itu Bu dan terima kasih buat ini pelaksana BPK Wilayah 18 yang membantu dan teman-teman yang hadir. Guru kami Pak Darmansyah, Kak Farid, Pak Ali yang ini ada juga Bang Paris Baturoro ini dan Bu Aisyah. Bu Mega, terima kasih atas moderasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas segala informasi yang sudah diberikan kepada kami. Tadi kita sudah membahas ilmu dengan 3 narasumber kita yang sangat berpengalaman dan sudah tidak diragukan lagi. Satu pesan yang saya nangkap dari luar, kita tidak boleh terlalu keras kepala ya untuk membuka ilmu. Kalau ada referensi yang lain yang lebih ilmiah bolehlah kita tampung-tampung ya, jangan sampai dikeluarkan lagi dari grupnya, takutnya seperti itu. Ada masa bercanda. Satu pesan tadi yang sangat saya suka dari Bapak Kepala Dinas itu sumbernya dari Marcus Garvey yang katanya secara famous dia mengatakan bahwa a people without knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots. Jadi kalau mereka tidak tahu budayanya, tidak tahu akarnya asalnya dari mana, berarti mereka sama sekali seperti pohon yang tidak punya akar. Jadi satu kali itu langsung tumbang. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami ya sebelumnya. Sebentar kita akan ada apresiasi untuk 3 penanya di 3 sesi. Nanti langsung dilanjutkan bersama MC kami. Saya Megawati selalu undur diri dulu. Terima kasih sudah mengundang saya. Para panitia, tapi sebelumnya ada Ridwan boleh berdiri dulu. Ada penyerahan bakat dari panitia. Ketua panitia mungkin bisa naik ya untuk diserahkan. Baik, kita foto-foto dulu sebelum kita serahkan kembali ke MC. Atau langsung saja saya serahkan langsung ke MC. Ya, kasih. Oke, terima kasih. Kasih.